Tim gabungan dari Polres dan Dinas Kesehatan Tulang Bawang Senin pagi melaksanakan vaksinasi di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung. Vaksinasi ini bagian dari program jemput bola terhadap masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah COVID-19. Tempat vaksinasi dilaksanakan di dalam bus pelayanan SIM yang dimodifikasi. Hasilnya ternyata cukup banyak peminatnya. Warga hingga para pegawai toko di sekitarnya antusias mengantre meskipun harus berpanas-panasan. Menurut mereka, masyarakat tidak perlu takut untuk vaksinasi demi kesehatan tubuh sendiri. Perasaan senang aja ya, karena vaksin itu kan untuk masyarakat Indonesia khususnya, jadinya biar masyarakat itu sehat. Dan ini saya juga mengimbau kepada masyarakat supaya nantinya ke depan seandainya ada seperti ini ya biar mereka mengikuti. Saya ini mencontohkan kepada mereka gitu bahwa vaksin ya biasa aja, kalau rasanya ya biasa, ya nggak perlu panik amat ya, sama aja kayak kalau kita suntik waktu sakit gitu aja. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang ini, petugas menyediakan 50 vaksin untuk masyarakat dan lansia. Melalui vaksinasi jemput bola ini, diharapkan dapat mengurangi antrian peserta vaksin di puskesmas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Program serbuan vaksinasi COVID-19 oleh TNI dan Polri di Lampung Selatan dilaksanakan di Gedung Kecamatan Penengahan. Senin siang, ratusan warga dari berbagai kalangan termasuk lansia antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini pun menerapkan protokol kesehatan ketat. Warga yang telah mendaftar diminta antri di tempat duduk yang telah disediakan yang telah diatur jaga jaraknya. Pelaksanaan vaksinasi ini telah dimulai sejak hari Sabtu lalu dan berakhir pada hari Senin kemarin. Petugas menyediakan lebih dari 8.000 vaksin COVID-19. Bagi warga yang belum divaksin, diimbau untuk segera mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat. 34 pos. Nah, salah satunya di sini. Ini kan Kecamatan Penengahan. Nah, di sini kita laksanakan salah satunya. Nah, untuk Penengahan ini sendiri, ini ada 500 vaksin yang bersama-sama dengan Polres, Kodim, dan pihak kesehatan, pemerintah daerah sudah dilaksanakan. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan program vaksinasi untuk masyarakat sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Program nasional vaksinasi yakni 1 hari 1 juta orang di Indonesia divaksin. Masyarakat pun diimbau tidak takut divaksin agar masa pandemi COVID-19 di tanah air segera berakhir. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran Senin pagi mengikuti vaksinasi gratis di Klinik Rido Husada Gedong Tataan. Ratusan warga antusias dan rela bergantri di depan klinik sejak sebelum vaksinasi dimulai. Warga yang mengikuti vaksinasi sesuai persyaratan haruslah berumur di atas 18 tahun. Selain itu, lansia dan aparatur desa juga diprioritaskan karena rentan terpapar COVID-19. Sebelum menjalani vaksinasi, warga diperiksa kesehatannya oleh tim medis klinik setempat dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Menurut pihak Dinas Kesehatan Pesawaran, setiap hari ditargetkan sekitar 250 warga yang divaksin. Hal itu untuk mendukung program nasional 1 juta vaksin sehari. Minimal mulai 18 tahun dengan tanpa gejala. Untuk layanan ini kita pusatkan hari ini di sini, kemudian kita laksanakan lagi hari Senin di Desa Keparjo, hari Selasa di Wilayah, Rabu tanggal 30 di Desa Padang Ratu. Berapa Bu target kita hari ini, Bu? Target kita hari ini 250. Dengan pengawalan dari tentara dan polisi, pelaksanaan vaksinasi di tempat ini berjalan lancar. Warga tidak berdesak-desakan dan mengikuti aturan vaksinasi yang telah ditetapkan. Meski demikian, warga yang sudah divaksin diminta tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada agar tidak mudah terpapar COVID-19.
Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Tolong kita akan paling tidak atur jarak. Geliat ekonomi daerah di Lampung tampaknya mulai berangsur pulih. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan uji KIR di kantor Dinas Perhubungan. Dalam sehari, tercatat sekitar 90 kendaraan angkutan barang yakni truk dan mobil pickup melakukan uji KIR. Target pemasukan keuangan daerah melalui uji KIR di tahun 2021 meningkat sebesar 2,5% dari tahun 2020 lalu. Target pendapatan uang dari pelayanan uji KIR pada tahun 2020 di kisaran 1,28 miliar rupiah. Sementara pada tahun ini ditargetkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Target kita 1,28. Nah, di tahun ini kita ada peningkatan sekitar 25%, sekitar 1,5. Di akhir hari Sabtu kemarin, saya hitung sudah masuk 52%. 52%, artinya ini mendekati 3 hari lagi, mungkin bisa 53%. Jadi, proses uji KIR kendaraan angkutan barang saat ini diklaim lebih cepat. Pendaftaran mobil yang akan diKIR melalui daring. Tahapan selanjutnya yakni uji fisik kendaraan di kantor Dinas Perhubungan yang memakan waktu sekitar 1 jam. Dengan pelayanan online kan, kita pakai online kan? Iya. Nah, lebih cepatkah atau lebih seperti apa, Pak? Ya, lebih cepat. Ya. Berapa lama kita nunggu, Pak? Ada sejaman. Sejaman. Cuma prosesnya? Prosesnya? Proses pengecekan uji KIR? Ya, cepat juga. Cepat juga? Iya. Gimana sih Pak cara ngecek uji KIR itu, Pak? Ya, biasa dikontrol lampu-lampu kita. Kendala uji KIR kendaraan angkutan barang ini terkendala oleh lokasi kantor Dinas Perhubungan Bandar Lampung yang berada di tengah kota. Untuk truk ukuran besar saat siang dilarang lewat jalan poros dalam kota. Satu-satunya jalur ke kantor Dinas Perhubungan Kota untuk truk ukuran besar memutar arah melalui Pasar Cimeng, Teluk Betung Barat. Pilihan lain yakni truk yang akan uji KIR berangkat ke kantor Dinas Perhubungan sebelum jam 6 pagi karena masih bisa lewat jalan poros dalam kota. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.